Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khairunisa Putri dengan NIM 111220041 dari kelas K3LL TGA. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai tugas K3LL tentang berinteraksi dengan penyandang disabilitas dengan mengutamakan prinsip penyandang disabilitas. Sebelumnya, perkenalkan Bu, Pak, nama saya Zahra dari jurusan Teknik Geologi, kampus UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video bersama Bapak dan Ibu mengenai tugas K3LL. Sebelumnya mungkin Ibu sama Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya dulu. Saya Siti, lengkapnya Siti Marfuah, biasa dipanggil Siti, asli Kebumen, kerja di Jogja. Bapak ya? Kalau saya Kunduri, asli dari Purworejo, terus kerja di Yogyakarta. Langsung saja ke pertanyaan pertama nih Bu, Pak, mengenai prinsip penyandang disabilitas. Yang pertama itu ada penghormatan terhadap martabat, itu seperti asas gitu. Mengenai pengakuan terhadap harga diri penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan, itu bagaimana? Mungkin ada tanggapan? Dihormati sih enggak harus ya, gitu kan. Ya enggak harus kan. Kalau misalnya disabilitasnya lebih mudah, ngapain dihormati kan gitu ya. Tapi kalau dilindungi iya. Terus apa tadi dia apa? Ditegakkan. Iya betul gitu. Oke, terus kemudian yang kedua mengenai otonomi individu. Itu adalah seperti hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut. Itu bagaimana? Maksudnya? Mungkin hak setiap penyandang disabilitas itu apakah dipertanggungjawabkan atau bagaimana? Oh iya. Ya harus dipertanggungjawabkan dan dipenuhi tentunya. Jadi selama mungkin di sekitar sini gitu, Karangsari gitu, Ya. Bagaimana pengalaman gitu? Apakah haknya atau enggak sepenuhnya. Kalau di Karangsari ini kalau pelayanan oke lah ya. Misalnya kita ke masjid ada yang bantu, ada yang gandeng sampai masuk masjid, ada yang masangin sajadah diarahkan ke kiblat, itu oke lah. Tapi untuk kemasyarakatan kurang banget lah. Misalnya ada kumpulan RT, kita nggak dikasih tahu. Gitu ada apa ya, kegiatan-kegiatan kayak 17-an gitu kita nggak pernah dikasih tahu. Gitu. Berarti untuk kegiatan itu kurang ya Bu dari sini? 0. Bukan cuma kurang. Terus kemudian ada tidaknya nih diskriminasi gitu? Banyak. Gimana itu? Ya itu haknya nggak tertunaikan itu. Itu kan diskriminasi juga namanya. Ya. Terus karena tidak diundang gitu? Kegiatan. Iya. Itu dari Bapak Ibu sendiri, itu apakah ada tindakan lanjut atau? Pernah. Pas penarikan kan ada penarikan iuran gitu. Oh iya, biasanya ada bapak-bapak gitu ya dari sini. Ya tak protes gitu kan. Ada penarikan gini terus-terusan tapi kok kita ada kegiatan nggak pernah dikasih tahu. Ya udah besok dikasih tahu gitu aja, nggak ada kelanjutannya. Tapi untuk saat ini iuran tetap masih berjalan. Tapi sama sekali tidak diundang gitu ya Bu? Iya. Memang kalau ada pembagian kayak misalnya korban itu ya daging. Kalau terus kemarin ada pembagian beras, iya. Tapi kalau untuk kegiatan nggak dikasih tahu. Seolah-olah itu kita itu cuma butuhnya dikasihani aja. Seolah kayak gitu. Terus kemudian prinsip yang keempat itu ada partisipasi penuh. Mungkin dari warga atau dari ibu bapak sendiri ada partisipasi. Dalam hal apa? Apapun itu. Kalau partisipasi enggak sih. Enggak. Kalau partisipasi religi ada sih, ada
maksudnya ada perintah tapi kita kan nggak akses gitu. Misalnya kalau pas bulan Ramadan itu diminta untuk tadarus bareng di sana gitu kan. Ya kan mereka tahu saya bisa baca Quran gitu ya. Tadarus di sana ya kan aku bilang nanti pulangnya nggak ada yang ngantar, nggak berani. Itu dari sana juga nggak ada tindak lanjut, ya udah tak antar itu ya enggak. Gitu. Ya udah nggak berani ngantar, ya udah ada yang ngantar ya udah aja gitu. Jadi emang ada penghalang gitu aja deh. Hambatan. Ya. Terus tanggapan mengenai keragaman manusia dan kemanusiaan yang pernah Ibu alami. Keragaman manusia. Ya. Maksudnya Mungkin dari apa ya, kemanusiaan gitu. di bidang apa ya? Apapun itu Bu, bebas sebenarnya. Yang udah Ibu alami. Atau Kalau kemanusiaan itu ya standar lah menurut aku ya. Untuk wilayah Jogja loh ya. ya. Untuk wilayah Jogja keseluruhan insya Allah standar. Ya ada beberapa yang agak melenceng, kesannya agak maaf ya, agak melecehkan gitu kan. Misalnya naik angkot gitu kan, kitanya naik angkot, si yang bantu di belakang sambil pegang-pegang pantat kayak gitu kan. Sebenarnya aku kurang suka di sini. Terus nyebrangin sambil meluk-meluk kayak gitu. Ya nggak semua sih, sebagian kecil tapi ada gitu. Terus kemudian ada kesamaan kesempatan itu, mungkin kesempatan itu sama atau mungkin beda atau gimana? Kalau kesempatan dalam apa itu? Dalam baik lingkungan boleh Bu, dalam apapun itu. Kalau kesempatan ya jelas beda. Beda. Mereka pada kerja bakti, kita masa ikut kerja bakti ya enggak. Gitu. Beda. Berarti kan Ibu ini kan pindah gitu ya dari mana Bu tadi? Ke Kebumen, ke Jogja gitu. Ada iya. nggak apa ya namanya, perbedaan lah dari Kebumen ini ke Jogja? Ya beda. Atau shock gitu? Beda. Kalau Kebumen itu kalau kita nggak ikut kerja bakti, paling tidak itu ikut ngasih apa ya, kayak makanan lah buat mereka yang kerja bakti gitu kan. Jadi kita ada andil di sana gitu. Kalau di sini kita nggak pernah tahu. Sama kayak kamu. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Dari Purworejo ke Jogja ini? Purworejo. Ya, ada kultur shock gitu nggak? Perbedaan, oh enak di Purworejo, enak di Jogja atau? Saya sendiri juga nggak tahu sih, jarang Jarang di Purworejo, jarang di rumah. jarang di rumah. Tapi sini saya nggak. Dan mestinya ada kegiatan apa gitu kan anak saya yang itu. Jadi kalau saya nggak, misalnya ada apa itu kan anak saya yang ngurusin. Jadi saya nggak tahu. Oke. Terus kemudian ada keselarasan gitu Bu. Keselarasan ada sih. Ada. Ada. Keselarasan maksudnya gimana ya? Yang mau kasih contoh yang mana coba? Misalnya gimana? Keselarasan antara mungkin penyandang disabilitas ke penyandang disabilitas atau yang tidak gitu. Atau dalam hal apapun gitu. Keselarasan ya sama sih lah, sama. Terus kemudian ada aksesibilitas. Nah itu Bagaimana Bu? Itu. Tanggapannya? Aksesibilitasnya nggak semua aksesibel ya. Itu tergantung lingkungannya sih. Kalau untuk wilayah Jogja, aku rasa yang sini itu termasuk nggak aksesibel. Gitu, untuk jalannya. Oh Iya. Iya Bu, harusnya kayak dikasih seperti jalan yang building block gitu. Iya. Ada yang aku kira belokan ternyata sawah. Itu bagaimana Bu pengalamannya berarti? Iya nyasar, nggak bisa ketemu jalan baliknya tuh.
Kalau kurang titen. Berarti untuk kayak seperti nyebrang itu dibantu kan Bu? Iya, kalau nyebrang dibantu, tapi ya tergantung ada orang apa enggak. Kalau nggak ada orang ya nggak ada yang bantu ya. Kita sampai nunggu sampai ada. Terus untuk transportasi itu bagaimana Bu? Kalau transportasi sih membantu banget ya, apalagi sekarang ya. Ada ojol kayak gitu kan. Terus ada nggak Bu kayak kapasitas yang terus berkembang kayak mungkin sarana prasarana atau yang Ibu alami di Jogja ataupun gimana itu? Kapasitas yang berkembang ya kayak misalnya trans gitu. Ya. Ya itu pelayanan lah yang lebih ke pelayanan. Baiklah, bagus, luar biasa. Entah itu pelayanan di trans atau di ojolnya sendiri gitu kan. Ya untuk ojol memang kalau pelayanannya kurang pas, kita yang harus ngepasin gitu. Misalnya begitu nyampe di tempat terus mereka cuma ngasih tahu ini pintunya sebelah sini Bu, ayo nggak digandeng ya, kita yang aktif. Tolong Pak, saya digandeng kayak gitu. Tapi dari pihak ojolnya juga bersedia Bu? Oh, bersedia. Ya, oh iya lupa kayak gitu. Terus seperti ada pembangunan inklusif gitu. Pembangunan inklusif sendiri itu sebuah pendekatan yang menghormati hak asasi manusia sepenuhnya dari setiap orang untuk ikut serta dalam proses atau kegiatan pembangunan. Nah, yang Ibu rasakan itu seperti kemampuan-kemampuan kelompok-kelompok gitu. Enggak sih. Enggak merasakan itu saya. Berarti Ibu di sini full gitu dengan atau ini sebelumnya saudara atau di sini cuma sama anak di pondok sebelah itu. Oh. Karena saya kan mondok di Madania. Oh. Terus yang terakhir ada perlakuan khusus gitu atau perlindungan lebih mungkin yang Ibu rasakan dari pelakuan atau perlindungan yang biasanya ada nggak yang lebih? Nggak ada. Biasa. Pelayanan yang Ibu dapatkan tuh banyak gitu Bu? Ya ada lah gitu ya, kalau banyaknya sih enggak ya ada. Ada. Terus mengenai yang tadi kegiatan yang mungkin tidak diundang gitu, itu bagaimana Bu? Itu nol, nggak ada tindak lanjut. Terus pertanyaan terakhir Bu, mungkin lebih ke apa ya, dan dari yang kayak solusi lah dari masalah-masalah yang mungkin penyandang disabilitas ini yang telah pernah dialami buruknya gitu, mungkin solusinya bagaimana? Ya, untuk aksesibilitas ya, saya lebih menekankan ke aksesibilitasnya itu. Kalau memang sekiranya jalannya nggak bisa dirubah menjadi jalan yang aksesibel, ya setidaknya lingkungan sekitar itu tahu lah, membantu lah gitu. Jangan lihat tok, nggak ada tindakan gitu. Terus mungkin kan karena ibu bapak tidak diundang gitu, ibu bapak nyaman tidak? Sebenarnya nggak nyaman sih, kayak nggak diorangkan gitu. Terus ibu juga membayar gitu tentang iuran gitu? Ya iurannya ya iya, yang punya rumah atau yang bayar. Baik, mungkin sekian pertanyaan dari saya, Ibu, Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dan atas jawaban-jawabannya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Iya. Saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Mbak Zahra sukses ya. Iya. Pesan dan kesan saya selama berinteraksi dengan penyandang disabilitas, yaitu kesannya mereka ramah, baik, welcome terhadap orang lain, asik diajak ngobrol, diajak berbicara. Kemudian sehingga saya menjadi tahu tentang mereka penyandang disabilitas itu bagaimana. Kemudian untuk pesannya, karena kita sama-sama manusia dengan hak yang sama, pastinya kita harus saling membantu, mensupport mereka yang penyandang disabilitas tanpa harus membeda-bedakan. Statement yang bisa saya berikan yaitu dari cerita mereka yang kurang dipedulikan dan tidak diajak kegiatan oleh warga sekitarnya, kemudian aksesibilitas yang kurang, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial dan saling melindungi itu sangat dibutuhkan bagi penyandang disabilitas untuk mereka dapat tinggal secara nyaman di lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.